Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi As-Salah. Pada perkembangan budaya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam dalam berbagai bentuk. Di antaranya seni bangunan, seni ukir atau seni pahat yang biasanya mempengaruhi bentuk bangunan masjid di penjuru daerah Indonesia. Hal tersebut juga terlihat dari sebuah masjid yang sudah ada yang dibangun sebelum Republik Indonesia merdeka di Kabupaten Batubara, yang sekaligus menjadi sejarah bukti jejak Islam itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka sekitar 175 km selatan dari ibu kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, perjalanan dalam menunjukkan bukti-bukti atau sejarah atau jejak Islam dalam program Jejak Islam kali ini. Perjalanan saya berada di Kabupaten Batubara, yaitu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam perjalanan saya kali ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bukti atau jejak Islam yang masih terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat Batubara, yaitu sebuah masjid yang berada di Kelurahan Indrapura, Kabupaten Batubara. Masjid tersebut bernama Masjid Jami Indrapura. Dari bentuk dan juga cerita mengenai terbangunnya masjid ini begitu menarik. Lalu seperti apa cerita jejak Islam selanjutnya atau selengkapnya berikut dalam Jejak Islam. Masjid Jami Indrapura berada di Kecamatan Air Putih, di Kelurahan Indrapura. Seni bangunan arsitektur masjid ini begitu unik dan akulturatif, persis mencakup kekhasan seni bangunan pada zaman perkembangan Islam yang meliputi bangunan utama, yaitu masjid, menara, dan makam. Saat masuk, tepat berada di gerbang masjid, suguhan pemandangan makam berjejer rapi akan terlihat. Bentuk bangunan utama kental dengan nuansa akulturasi budaya Melayu. Termasuk adalah bangunan kokoh yang menjulang tinggi, yaitu menara yang berada di sisi belakang, menggambarkan kekuatan persatuan. Tidak hanya sampai di situ, lebih lama meneliti, lebih jauh kaki melangkah menyisiri setiap sudut masjid. Rasa kagum akan karya arsitektur Masjid Jami Indrapura ini semakin pula besar meresap di sanubari. Pondasi tiang dan sisi-sisi masjid terbuat dari bahan kayu yang masih sangat kokoh dan diperkirakan usianya ratusan tahun. Ya, pemirsa Jejak Islam, saya menyempatkan untuk beristirahat, tapi tujuan utamanya adalah beribadah, menyempatkan berkunjung ke salah satu masjid yang memiliki nilai sejarah jejak Islam yang begitu kental, yaitu Masjid Jami Indrapura. Kenapa saya mengatakan ini menjadi bukti sejarah jejak Islam? Karena dibangunnya sendiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia terjadi, yaitu pada tahun 1935. Lalu jejak Islam apa saja yang ada di Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara?
Kami akan hadirkan selengkapnya tentunya di Jejak Islam. Masih mengagumi dan melihat detail sudut ke sudut masjid, saya masih mengamati dan menikmati suasana masjid. Pintu-pintu masjid yang besar dengan bahan kayu yang masih sangat kokoh kembali mengingatkan saya bahwa masjid dibangun dengan kesungguhan dan melibatkan upaya yang terbaik dalam proses mendirikannya. Masjid ini dibangun oleh raja. Mengapa? Karena pada saat itu kepala pemerintahan adalah seorang raja. Nah, jadi strategi untuk lebih cepat berkembangnya Islam ini di Indrapura, maka dibangunlah sebuah masjid, yang mana masjid ini sebagai pusat atau sentral perkembangan Islam yang ada di Indrapura ini. Masjid ini merupakan pusat dari perkembangan Islam yang ada di Indrapura atau Kecamatan Air Putih ini. Ketika sholat maghrib usai, kami mengaji bersama. Nah, kemudian setelah usai mengaji, kami pun melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Harapan saya, karena umur masjid ini pun sudah 100 tahun, ke depan besar harapan saya, stakeholder yang ada, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Batubara, sudilah kiranya untuk dapat memberikan atau memperhatikan masjid ini supaya lebih bagus lagi ke depan dan lebih nampak perkembangan Islamnya di Indrapura ini. Berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Bumi ini dijadikan bagiku untuk masjid, tempat sholat, dan alat pensucian untuk tayamum, dan di tempat mana saja seseorang dari umatku mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah di situ." Ya, selain menjadi fungsi utama, yaitu tempat beribadah, masjid juga berfungsi untuk pusat penyelenggaraan keagamaan Islam. Pusat mempraktekkan persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat, sehingga masjid dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan orang-orang Muslim. Dari masa ke masa, masjid menjadi tempat mensyiarkan ajaran agama Islam, sekaligus menciptakan dan membangun generasi-generasi penerus yang beriman dan bertakwa serta berilmu. Masjid Jami Indrapura menjadi pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah subuh. Kegiatan semacam ini bagi para jamaah dianggap sangat penting karena di forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup di tengah-tengah masyarakat secara luas, atau ungkapan lain bahwa melalui pengajian sebenarnya masjid telah menjalankan fungsi sosialnya. Masjid Jami Indrapura yang dulunya jadi masjid kecamatan ini dibangun menurut catatan
dipindahkan dari seberang sana kemari tahun 1933 dalam pemasangan pembangunan sampai diresmikan tahun 1937. Kami memang merasa bangga karena masjid ini memang kebanggaan kami karena dia punya ornamen yang Melayu. Masjid ini dibangun di zaman Raja Mengkubusu, tapi biaya dananya dari masyarakat dengan istilah menukarkan kupon getah. Masjid ini malah pernah direhab sudah berapa kali, namun rehabnya atas saja, atap. Dan memang ini menaranya dulu masih kayu, beberapa sebelumnya, yaitu memang diganti dengan batu, karena udah kayunya, papannya udah lapuk. Namun dalam induk ini tetap masih dari awal. Orang Jepang pernah sholat di sini, malah dia bilang 100 tahun lagi kalau tidak dilepas. Kita sudah punya rencana, sudah digambar, sudah diukur, mau dipugar. Tapi pugarannya hanya sekedar kita buat kaca dengan AC. Kegiatan kami di masjid ini, malam Sabtu ada pengajian, siap sholat subuh, itu ada tabligh, ada berapa jam, sampai jam 6. Dan juga masjid ini punya madrasah dinamakan Al-Kausar. Biaya pembangunan pertama ya dari BKM. Sekarang ini membantu honor guru. Walaupun masih kurang, ya, tapi itu kemampuan dari kas BKM membantu setiap bulan. Mudah-mudahan dengan keberadaan masjid ini, memang jemaah kita banyak. Karena ini masjid di pinggir jalan protokol. Kalau makam di depan ini sebenarnya makam keturunan dari anggota kerajaan di sana. Yang lain ini, ya ini ada tetangga-tetangga masjid, ada najir masjid, itu di depan ini ada satu pahlawan nasional yang setiap tahun tanggal 17 diziarah para pemerintah daerah, diziarah di sini. Namanya Saripudin. Itu dibentukkan ke jalan sana. Ya harapan kami, memang kami masih perlu dana biaya untuk merehab, pagar pintu depan masih diperlukan, tempat parkir masih lama itu istilahnya kan. Untuk membangun sekolah yang lama itu mau disamakan dengan yang baru ini. Nah, ada harapan kami ya kalau memang nanti Bupati mau menjadikan ini cagar budaya, ya alhamdulillah itu permohonan kita. Di era modern, dengan kemajuan teknologi, masjid menambahkan fungsinya dengan mengoptimalkan perannya sebagai pusat pendidikan yang kini kian mengikuti zaman. Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Melalui pendidikan ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak baik menjadi baik. Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Masjid sebagai tempat pendidikan non-formal juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal saleh, berakhlak, dan menjadi warga yang baik, serta bertanggung jawab. Untuk meningkatkan fungsi masjid di bidang pendidikan ini, memerlukan waktu yang lama. Sebab pendidikan adalah proses yang berlanjut dan berulang-ulang. Karena fungsi pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas jamaah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam. Maka masjid sebagai media pendidikan massa terhadap jamaahnya perlu dipelihara dan ditingkatkan. Di masa sekarang ini, kajian terhadap tahfidz Al-Quran dirasakan sangat signifikan untuk dikembangkan. Banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang menggalakkan dan mengembangkan program tahfidz Al-Quran. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menghafal Al-Quran serta menjadikan anak-anak mereka sebagai penghafal Al-Quran. Tren ini juga sebagai tanda akan kemajuan pendidikan Islam. Meskipun sebetulnya menghafal Al-Quran bukanlah suatu hal yang baru bagi umat Islam. Karena menghafal Al-Quran
sudah berjalan sejak lama di pesantren-pesantren. Bagi kaum muslimin, mempelajari Al-Quran adalah hukumnya fardu ain, yakni kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing individu muslim. Selain sebagai kewajiban, kaum muslimin juga meyakini bahwa Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam adalah sebagai petunjuk atau hudan bagi manusia, karena di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk bagi keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selain menjadi kewajiban setiap muslim, mempelajari Al-Quran termasuk ibadah yang utama, terlebih lagi jika mampu untuk menghafalkannya. Pemirsa, beginilah aktivitas adik-adik kita yang mencoba untuk melakukan hafalan Quran. Sebelum menjadi rumah tahfiz Quran yang berkembang seperti saat ini, jejak Islam yang saya ketahui dan mencoba mencari tahu informasi pada masa itu, pada tahun 1970, tempat ini adalah surau kecil yang digunakan menjadi aktivitas siar Islam dan akhirnya berkembang menjadi rumah tahfiz Quran yang luar biasa. Masya Allah. Rangkaian metode penghafalan Al-Quran diterapkan, di mana peserta didik membacakan ayat-ayat atau surat-surat yang telah dihafal, serta metode di mana guru membacakan ayat atau surat secara acak, kemudian peserta didik melanjutkan ayat atau surat tersebut, dan guru melakukan penilaian. Metode ini bertujuan untuk menguji kekuatan dan kejelian hafalan peserta didik. Di Indrapura ini, rumah tahfiz Al-Ikhlas adalah pelopor bagi masyarakat Islam yang ada. Salah satunya di Indrapura ini ada kegiatan kami ya di tahfiz ini mengajak generasi muda khususnya untuk menjadi para hafiz dambaan orang tua. Rumah tahfiz yang ada di Indrapura ini alhamdulillah mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat. Oleh karena itu kami membuka beberapa cabang yang ada, karena begitu besarnya minat masyarakat Islam yang ada di Indrapura dan Batubara khususnya, sehingga alhamdulillah rumah tahfiz kita Al-Ikhlas ini sudah ada 9 cabang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Batubara dan Simalungun. Ditambah lagi kegiatan kita di sini dari mulai habis asar sampai menjelang isya. Kegiatan tahfiz kita yang total gurunya berjumlah ada sekitar 18 orang. Kemudian jumlah santrinya kurang lebih hampir 375 santri yang tersebar di beberapa rumtas rumah tahfiz Al-Ikhlas yang ada di Kabupaten Batubara. Sejauh ini masyarakat sangat apresiasi dan sangat mendukung program Al-Ikhlas karena dari kita sudah ada beberapa santri yang mewakili Kabupaten Batubara di kancah MTQ tingkat provinsi dan nasional. Khusus kepada anak yatim piatu, kami di sini gratiskan. Kita ada program musabaqah tilawah Quran antar cabang. Jadi antar cabang ini sebagai evaluasi dan semangat anak-anak untuk terus menghafal Quran, terus tilawah Quran. Saya mengharapkan bagi pemerintah pusat, provinsi atau daerah, berilah perhatian kepada anak-anak hafiz Quran. Hafiz Quran itu bukan salah satu kegiatan yang mudah, tapi sulit. Hanya orang-orang pilihan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. Bagi siapa saja yang mampu untuk menghafalkan Al-Quran, setidaknya ada 3 keutamaan yang diperoleh. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menerima warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab suci Al-Quran. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran pada hari kiamat nanti akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya, di mana cahaya mahkotanya lebih indah daripada cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, yang ketiga, menghafal Al-Quran adalah keistimewaan umat Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan umat terbaik di kalangan manusia dan memudahkannya untuk menjaga kitabnya, baik secara tulisan maupun hafalan. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Maaf akhi, yang salah di ayat 4 bacaannya fi bid'i sinin. Sementara di huruf dua itu bukan kolkolah. Tadi akhi bacanya dikolkolahkan. Maaf akhi, saya cuma mengingatkan. Maaf akhi, ketika kamu tadi baca ada yang lompat 1 ayat. Kamu tadi langsung membaca wa yauma taqumus saa'ah. Padahal tadi aturannya Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Pemirsa, perjalanan saya untuk menunjukkan kepada Anda bukti sejarah jejak Islam di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, begitu membuat saya terharu. Begitu terharu karena melihat, menyaksikan bukti sejarah jejak Islam pada masa lampau hingga kini masih terus dirawat, dijaga, dan jadikan tempat syiar Islam, termasuk dijadikan rumah tahfiz Quran. Pemirsa, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Saya Hari Irawan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.